Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman Android. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Android dapat melakukan koneksi SQL Server dengan menggunakan web service. Sedikit berbeda dengan tutorial Android sebelumnya. Pada tutorial kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana membuat web service dengan menggunakan PHP. Jadi ceritanya seperti ini. Seringkali kita perlu menyimpan data yang digunakan pada aplikasi kita, aplikasi mobile, pada sebuah base data server. Sehingga nanti akan bisa diakses dari manapun juga, asal terkoneksi ke database entah dengan menggunakan internet atau menggunakan intranet. Sayangnya, secara best practice, aplikasi perangkat bergerak atau aplikasi Android, iPhone, dan lain sebagainya, itu sebaiknya tidak terkoneksi langsung dengan base data di server, karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangannya adalah, pertama adalah keamanan. Alamat server base data dan bagaimana cara mengaksesnya seharusnya tidak boleh dengan mudah terekspos melalui jaringan internet, karena nanti akan memudahkan hacker untuk mencuri data melalui jaringan. Aplikasi kita, aplikasi Android, itu tersimpan di sisi klien, terinstall di HP pengguna, sehingga rentan untuk dibongkar kodenya, dilakukan reverse engineering oleh hacker. Nah, kalau sudah dibongkar, hacker bisa melihat source code aplikasi kita. Nanti hacker bisa mengetahui host, username, password, database yang kita gunakan. Dan itu bukan ide yang baik. Meskipun ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk mengenkripsi source code Android, tapi kemungkinan untuk dilakukan reverse engineering itu selalu tetap ada. Makanya sebaiknya kita tidak langsung mengakses aplikasi base data server melalui Android. Faktor lainnya adalah separation of concern. Ketika kita membuat aplikasi dua sisi, yaitu sisi server dan sisi klien, sebaiknya kita memisahkan bagian logika dan bagian tampilan. Sehingga misalkan perubahan logika namun tampilannya masih tetap sama, kita tinggal merubahnya di sisi server. Sedangkan di lain hal, kalau misalkan nanti di tampilannya mau dirubah dan kita tidak perlu mengubah logikanya, kita juga hanya merubah dari sisi aplikasi Androidnya saja, tidak perlu ngotak-ngatik coding yang lain. Oke, jadi itu adalah dua faktor utamanya kenapa aplikasi perangkat bergerak kita tidak boleh langsung mengakses base data server secara langsung. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya kita mengaksesnya? Solusinya adalah menggunakan web service. Web service adalah aplikasi web yang menjembatani koneksi antara aplikasi lain, termasuk aplikasi perangkat bergerak, aplikasi desktop, dan lain sebagainya dengan base data yang ada di server. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Misalkan kita mempunyai sebuah aplikasi. Aplikasinya itu menyimpan data pada database di sini, dan kita mempunyai beberapa mode pengaksesan. Kita mengaksesnya melalui browser, kita mengaksesnya melalui aplikasi desktop, dan yang terpenting ini ya, kita mengaksesnya melalui aplikasi mobile, mengakses ke database yang sama. Kalau kita tidak menggunakan web service, maka browser ini untuk mengakses ke database disediakan aplikasi berbasis web. Entah dibuat menggunakan PHP, Python, dan lain sebagainya. Selanjutnya, misalkan ada juga aplikasi desktop, misalkan dibuat dengan menggunakan Java, Delphi, dan lain sebagainya, yang akan langsung mengakses ke database yang kita buat. Begitu juga dengan aplikasi mobile, misalkan aplikasi mobile di sini akan langsung terkoneksi dengan database-nya, maka aplikasi mobile ini akan langsung terkoneksi ke database. Ketiganya ini, baik aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi mobile, ini akan mengakses dengan menggunakan hostname-nya berapa, kemudian username-nya apa, password-nya apa. Itu untuk mengakses ke sini. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan web service, untuk bisa terkoneksi ke base data secara langsung, ini ada aplikasi berbasis web penjembatan yang kita buat agar aplikasi desktop, mobile, dan aplikasi web, terutama aplikasi web yang sudah menggunakan single page application ya, dengan misalkan menggunakan React atau Vue seperti tampilan pada Facebook, kemudian Twitter, seperti itu dia mengakses ke database-nya tidak langsung ke database, tapi menggunakan web service-nya. Jadi dari aplikasi mobile dia akan mengakses web service, dia tidak tahu database-nya di mana, dia hanya tahu pokoknya mengaksesnya adalah melalui web service ini. Aplikasi desktop dan aplikasi web yang melalui web service juga menggunakan cara seperti itu. Selanjutnya, memang bentuknya web service itu seperti apa? Bedanya kita membuat aplikasi web untuk aplikasi web biasa dengan aplikasi web yang untuk web service, bedanya kurang lebih seperti ini. Jadi kedua aplikasi sama-sama dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web seperti Python, PHP, Node.js, dan lain sebagainya. Bedanya adalah pada saat outputnya. Outputnya jika kita menggunakan aplikasi web biasa, aplikasi kita itu menampilkan HTML seperti ini. Kita membuat HTML, table, TRTD, name, color, dan lain sebagainya. Ini menampilkan bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau kita menggunakan web service, kita tidak menggunakan tampilan tabel seperti ini, tapi kita menampilkannya dalam bentuk
JavaScript Object Notation atau menggunakan XML. Ini yang saya contohkan di sini adalah dengan menggunakan JavaScript Object Notation atau yang biasa disingkat dengan nama JSON. Jadi kita tidak menggunakan tabel TRDD, tapi kita langsung ID-nya berapa, namanya apa, year-nya berapa, color-nya apa, dan lain sebagainya. Kita menampilkan data yang seperti ini. Jadi ketika kita di PHP kita melakukan echo, kita tidak melakukan echo tabel TRDD, tapi kita melakukan echo kurung buka kotak, kurung buka kurawal, dan lain sebagainya. Perbedaannya hanya di sini saja. Kenapa kita tidak langsung kontak ke HTML-nya saja? Karena biasanya sebuah halaman web itu isinya banyak, bukan hanya data ini saja, tapi ada div, title, dan lain sebagainya. Itu akan menyusahkan mesin, misalkan aplikasi desktop atau aplikasi Android untuk memarsing data ini semua. Sedangkan jika datanya dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk JSON seperti ini, maka dia mengaksesnya akan lebih gampang karena sudah jelas, oh kita mempunyai beberapa data, datanya itu ada mempunyai kolom ID, name, year, dan isinya seperti ini. Itu alasannya kenapa kita menggunakan XML atau JSON, tidak menggunakan format HTML seperti biasa. Sebenarnya web service itu ada banyak macamnya. Dulu awal banget itu kita mengenal yang namanya XML RPC, kemudian ditingkatkan menjadi SOAP, kemudian karena SOAP ini terlalu ribet, akhirnya kemudian yang basisnya yang lebih sederhana yaitu REST, biasanya berbasis JSON. Terus kemudian sekarang ada lagi perkembangan dari REST itu misalkan menggunakan GraphQL. Ini standar REST service yang dikeluarkan oleh Facebook. Selain itu ada juga banyak lainnya, tapi saat ini yang terkenal ada 4 ini. Sedangkan pada tutorial ini kita hanya membuat REST saja, karena yang lainnya basis ilmunya cukup banyak. Misalkan XML RPC ini kita harus paham apa itu RPC. Kalau SOAP ini standarnya juga sangat panjang sekali. GraphQL ada aturan-aturan khusus untuk pembuatan GraphQL ini. Oke, langsung saja sekarang kita akan praktikum RESTful Service dengan menggunakan PHP. Untuk studi kasusnya, sosial media curhat. Yang akan kita pelajari pada studi kasus ini adalah kita membuat RESTful Service untuk manipulasi data dari Android ke basis data MySQL. Kemudian kita juga akan pelajari bagaimana cara menyimpan data sederhana, yaitu key value pair dengan menggunakan share preference. Nanti Androidnya ya. Selanjutnya kita dari Android melakukan koneksi via HTTP dan representasi objek dengan menggunakan retrofit. Dan setelah kita koneksi, kita menampilkan data dari web service dengan menggunakan recycler view. Studi kasus kita kurang lebih seperti ini. Jadi aplikasi sosial media curhat yang akan kita buat, deskripsinya adalah pertama pengguna harus login. Meskipun di sini untuk memudahkan loginnya kita hanya menggunakan nama saja tanpa menggunakan password untuk dapat menggunakan aplikasi. Jadi sebelum bisa menggunakan aplikasi, mendapatkan data dan memposting data dan lain sebagainya, user harus login terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah login sebelumnya, misalkan sudah login sebelumnya, kemudian aplikasi dimatikan, kemudian dinyalakan lagi, seharusnya aplikasi sudah menyimpan informasi loginnya, jadi tidak perlu login lagi. Kecuali nanti ketika sudah logout, maka dia harus login lagi untuk dapat pakai aplikasinya lagi. Selanjutnya pada dashboardnya, aplikasi akan menampilkan semua data curhat yang tersimpan di server dengan urutan data terbaru akan muncul terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, pengguna dapat memposting curhat mereka dan aplikasi akan otomatis menggunakan nama login sebagai identitas user posting. Oke, langsung saja kita buat aplikasinya. Di sini saya akan menggunakan pendekatan yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan PHP native dan hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel curhat. Di tabel curhat tersebut sudah ada nama usernya. Kemudian aplikasinya ini karena bentuknya sederhana, sepertinya hanya cukup satu file aja, tidak perlu banyak-banyak. Ini saya sudah di folder htdocs-nya, folder curhat sudah saya buat di htdocs-nya. Saya tinggal membuat satu file index.php, kemudian saya isikan coding untuk aplikasi kita. Saya besarkan dulu. Oke, di sini saya akan menggunakan basis data SQLite agar kita nggak perlu menginstal database dulu. Jadi SQLite ini adalah basis data yang sifatnya embedded. Artinya logika manipulasi database SQLite ini sudah ada pada bahasa pemrograman kita sendiri, yaitu di PHP. Kemudian datanya ini nanti akan disimpan pada sebuah file. Kita berikan nama file database-nya file db. Nah, curhat.db. Kemudian kita membuat koneksinya. Di sini saya akan menggunakan PDO. Nah, biasanya kalau kita menggunakan MySQL, di sini kita menyebutkan username, password, bla 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 bla. Di sini kita karena kita menggunakan SQLite, kita hanya cukup menentukan file SQLite-nya itu nanti akan ada di mana. Hanya itu saja. Selanjutnya kita melakukan setting opsional sebenarnya. Ini adalah untuk menampilkan error. Kalau misalkan ini untuk production, seharusnya errornya ini tidak ditampilkan ya. Tapi karena kita gunanya ini untuk pengembangan, development, maka kita mengeset PDO untuk menampilkan error, untuk memudahkan debugging. Selanjutnya kalau kita menggunakan PDO, maka yang bertanggung jawab untuk membuat filenya, kita tidak menggunakan database client seperti SQL Doc dan lain sebagainya.
kita bertanggung jawab untuk membuat skema database dan skema tabel kita sendiri. Meskipun sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan untuk database yang lain. Misalkan kita tetap koneksi ke MySQL, tapi kita mendeklarasikan create database di sini. Atau sebaliknya, kita menggunakan SQLite, tapi kita menggunakan database client. Misalkan menggunakan the Beaver, kemudian kita create database dan membuat create tabelnya di situ. Di sini kita tinggal connect saja, itu pun bisa. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan query pembuatan tabel di dalam aplikasi kita sendiri. Oke, jadi di sini kita membuat tabel curhat. Isi tabelnya ada ID, integer, not null, primary key, auto increment, nama, teks, kemudian konten curhatnya apa, berupa teks juga, dan created at date time, not null, tapi defaultnya adalah current timestamp. Sehingga nanti kita tidak perlu menambahkan created at, kita cuma perlu menambahkan nama dan konten saja, yang ID-nya akan auto increment, sedangkan yang created at-nya dia akan mengikuti pada waktu dia dibuat itu jam berapa. Selanjutnya untuk mengeksekusi ini kita menggunakan PDO exec. Jika terjadi apa-apa, kita menyiapkan PDO exception di sini. Barangkali ada kesalahan pada waktu koneksi. Dan melakukan throw pada get message exception-nya. Oke, ini sudah untuk koneksinya. Selanjutnya di bawahnya kita membuat coding untuk aplikasinya. Oke, ini mungkin sintaks yang cukup baru. Nanti akan saya jelaskan nanti gunanya untuk apa. Selanjutnya kita akan membuat coding untuk menerima request dari klien. Apakah requestnya itu mau get data, atau insert data baru, atau update data, atau menghapus data. Di dalam RESTful service ada konsensus bahwa untuk mengakses data kita menggunakan method get, sedangkan untuk menginputkan data baru kita menggunakan method post, untuk mengupdate data menggunakan method put, dan untuk menghapus data menggunakan method delete. Jadi kalau selama ini kita hanya mengenal dua method ya yang kita gunakan kalau kita menggunakan form, yaitu ada method get dan method post. Di sini sebenarnya ada beberapa tambahan method lagi, yaitu method put, method delete, pack, dan lain sebagainya. Saya nggak hafal. Saya hanya hafalnya 5 ini. Tapi di sini pun yang sering saya pakai biasanya 4 ini. Get ini untuk mendapatkan data dari server, post untuk menginputkan data baru, put untuk mengupdate data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Jadi di REST API kita nantinya akan menggunakan 4 method ini: get, post, put, dan delete. Tadi saya mengatakan bahwa ini konsensus, artinya tidak semua orang itu mengikuti pakem seperti ini. Hanya saja kalau kita melihat spesifikasinya RESTful service, maka sebaiknya kita menggunakan pakem yang seperti ini. Oke, next. Berarti selanjutnya kita akan membuat method ini. Di sini saya akan membuat methodnya untuk get, post, dan delete saja. Untuk keperluan studi kasus ini, saya tidak menyiapkan fitur untuk mengupdate data yang sudah ada. Kita gunakan if. Ini untuk mendeteksi method akses data yang digunakan oleh klien. Apakah menggunakan get, post, put, delete, kita menggunakan server request method yang ada di PHP. Di bahasa pemrograman lain mungkin nanti akan beda lagi. Else if, ini yang untuk postnya. Ini yang untuk delete-nya. Jadi di sini nanti untuk mengakses data dari server. Sedangkan ini post untuk menambahkan data baru dari server. Sedangkan yang delete untuk menghapus data dari server. Oke, selanjutnya untuk mengakses data kita menggunakan query seperti biasa. Select bintang from curhat, order by, created at, descending, prepare, execute, fetch all, dan echo. Selanjutnya untuk menambahkan data, saya ngambil data dulu dari postnya.
nama dan kontennya. Query-nya seperti biasa, insert into curhat, nama konten, values-nya tanda tanya. Kadang kita akan melakukan binding variable. Prepare, execute, bedanya di sini execute kita menambahkan binding variabelnya nama dan konten. Jika berhasil, kita akan mengirimkan kembali nama dan kontennya. Klien menunjukkan bahwa nama dan konten tersebut berhasil dipostkan. Jika tidak berhasil, kita akan mengembalikan error. Errornya apa? Sedangkan untuk delete, kita mengambil ID-nya. Get ID-nya apa yang dikirim yang mau di-delete. Query delete-nya masih sama. Delete from curhat where ID tanda tanya untuk binding variable. Prepare, execute seperti biasa menggunakan ID. Kita menggunakan binding variable agar tidak dilakukan SQL injection. Selanjutnya, jika berhasil, kita akan mengembalikan ID-nya, menunjukkan bahwa ID ini sudah berhasil dihapus. Jika tidak berhasil, maka dan kita akan mengirimkan error. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama ini kita akan melakukan koneksi ke database. Kemudian kita akan membuat tabel jika belum ada. Kalau nggak ada, berarti ini akan dilewati begitu saja. Selanjutnya kita menyiapkan header content type application JSON. Mindsetnya kita saat ini bahwa yang menampilkan aplikasi web kita ini nantinya itu yang mengambil data itu bukan manusia tapi mesin, entah itu aplikasi Android atau aplikasi desktop dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu representasi data yang spesifik. Ngasih tahu bahwa ini loh data yang aku berikan, yang kita berikan dari server itu bentuknya adalah JSON. Sehingga nanti mungkin dari aplikasinya bisa melakukan validasi. Jika data yang diberikan bukan JSON, maka tidak akan saya olah untuk menghindari error pada aplikasi. Misalkan seperti itu. Maka kita membuat header ini. Ini tidak perlu kalau yang mengakses aplikasi adalah manusia. By default, content type adalah text. Karena kita akan mengembalikan HTML dan yang mengkonsumsi atau yang melihat aplikasi adalah manusia. Tidak perlu dibuat seperti ini. Tapi karena yang akan berhubungan dengan aplikasi ini adalah mesin, maka kita siapkan seperti ini. Oke, kita coba. Karena di sini kita menggunakan method get, post, dan delete. Kita tidak bisa menggunakan browser biasa untuk mencoba ini. Kita menggunakan aplikasi khusus namanya Postman. Aplikasi khusus ini memang kita akan untuk mencoba aplikasi web service. Oke, saya perbesar biar lebih mudah dilihat. Aplikasi tadi saya buat di localhost tentu saja. Di sini karena saya ada beberapa versi PHP yang berjalan bersamaan pada komputer saya menggunakan port khusus 72 ini untuk menunjukkan yang saya akses adalah server PHP yang menggunakan versi PHP 72. Kemudian nama aplikasinya tadi curhat. Enter sending request. Ya. Oke, di sini kita menggunakan kosongan gini atau pakai indeks PHP, hasilnya tetap sama ya. Oke, jadi kita sudah mengakses ke sini dengan menggunakan method get. Yang method get lakukan adalah melakukan yang di atas, kemudian dia melakukan ini, select bintang from curhat, order by, created dash, dan seterusnya. Karena ini belum ada datanya, maka yang tampil hanya kurung buka, kurung tutup seperti ini aja. Bisa dilihat di sini bahwa tadi kita hanya mempunyai file index.php. Setelah kita jalankan aplikasinya, kita akses dengan menggunakan Postman. Dengan menggunakan Postman seperti ini, ada file baru namanya file db. Kok namanya ini ya? Oh, ini menggunakan ini. Harusnya menggunakan dua. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih pakai nama file db, tapi kurang bagus saja penamaan filenya. Saya jalankan lagi. Oke, ya ini sudah, yang ini sudah nggak kepakai, saya hapus saja. Oke. Jadi ada curhat.db dan index.php. Karena datanya masih 0, kita masih belum bisa mengaksesnya. Sekarang kita menggunakan method post untuk menginputkan data. Inputan datanya di Postman, di body ini. Gunakan body, kemudian pilih yang form data. Tadi di sini form data yang diperlukan adalah nama dan konten. Jadi di sini saya cukup perlu menambahkan nama dan konten. Ini sama saja seperti kita submit form dengan ada dua field yaitu nama dan konten. Value-nya misalkan di sini. Kalau kita curhat di internet kan biasanya pakai nama yang alay ya. Pangeran kesepian misalkan. Send. Oke. Berhasil. Ini terlalu besar, saya kecilkan lagi. Oke, biar kelihatan bawahnya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya ketika kita mengirimkan send.
dia akan, kalau berhasil, dia akan keluar seperti ini. Kita posting lagi. Saya send lagi. Oke, jadi saya sudah memasukkan 3 data tadi. Apakah benar datanya masuk ke dalam database? Ya, kita cek dengan menggunakan get ya. Kalau kita menggunakan get, yang ini nantinya akan diabaikan. Ya, di sini sudah masuk. Saya perbesar dulu. Nah, di sini sudah ada masuk 3, ID 1, ID 2, ID 3 yang tadi ya. Apakah benar ini masuk ke dalam database? Saya buka dengan menggunakan SQL Viewer Online. OpenDB. Cara akan sini ya, curhat DB. Oke. Nah, ini sudah keluar tabelnya curhat, ada kilat swan sini otomatis didapatkan. Select show table. Ini data yang kita masukkan tadi. Jadi isinya curhat.db ini seperti ini. Dan kalau kita akses dengan menggunakan Postman, sudah keluar seperti ini, sama seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kalau saya mau hapus data, pakai metodenya adalah ID, parameternya. Di sini karena parameternya di sini saya menggunakan parameter get. Kalau kita ingat mata kuliah pemrograman web, parameter post ini, variabel post ini nantinya akan dikirimkan tanpa ditampilkan di dalam URL-nya. Sedangkan parameter get ini nanti akan ditampilkan di ID-nya seperti ini. Kayak kalau kita misalkan searching di Google itu kan ada URL-nya, ID-nya di atas panjang gitu ya. Di sini kita menggunakan get, tapi method pengirimannya adalah delete. ID, value-nya saya hapus yang nomor 2. Kayaknya masake banget nomor 2 ini, saya hapus. Send. Oke, ID nomor 2 sudah dihapus. Saya balik lagi menjadi get. Nah, ini tadi ketika saya masukkan ke dalam parameter dan methodnya delete, itu nanti otomatis akan masuk di belakang sini. Ini kita tidak memerlukan ini lagi. Saya cari get. Nah, yang nomor 2 sudah hilang, 1 dan 3. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita sudah membuat RESTful service yang nantinya akan kita gunakan untuk koneksi aplikasi Android dengan database. Nah, ya tadi di awal saya salah ya. Saya ngomongnya database MySQL. Padahal di sini kita koneksi dengan menggunakan database-nya database SQLite. Tapi sebenarnya sama aja. Kita tinggal mengubah parameter koneksi PDO-nya ini. Kita akseskan, kita arahkan ke MySQL. Hanya perubahan di situ saja. Di sini cukup dengan menggunakan satu file saja. Cukup get, post, dan delete. Dengan menggunakan satu file ini sudah cukup. Alternatif lain, karena di sini kita hanya butuh mengakses satu tabel saja dan kasusnya juga cukup sederhana, maka di sini saya menggunakan PHP native. Tapi kalau misalkan nanti kita membuat aplikasi REST yang jauh lebih kompleks, kita mungkin kalau pakai PHP native agak ribet, bisa menggunakan framework yang lain. Misalkan contohnya adalah dengan menggunakan framework Lumen. Sebenarnya di channel YouTube saya sudah pernah membuat tutorial membuat REST API dengan menggunakan Lumen. Ya, ini jadinya memang sedikit lebih ribet daripada menggunakan PHP native biasa. Tapi kalau misalkan nanti aplikasinya lebih kompleks, menggunakan cara yang seperti ini nanti akan lebih mudah untuk maintenance-nya. Cukup sekian dari saya. Di tutorial selanjutnya nanti kita akan belajar membuat aplikasi Android-nya untuk mengakses ke database dengan menggunakan web service yang sudah kita buat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.